Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, PT Pertamina EP Aset 2 Pendopo Field bersama dengan BKSDA Sumatera Selatan meresmikan greenhouse atau Demplot Flora yang dibuka langsung Wakil Bupati Musirawas dengan didampingi Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem atau BPPE. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan PT Pertamina EP Pendopo Field melakukan kunjungan kerja serta meresmikan greenhouse atau Demplot Flora di Desa Batu Gane, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan pada Sabtu 26 Maret lalu. Dalam peresmian ini, Wakil Bupati Musirawas Suwarti langsung membuka acara peresmian dengan melemparkan kendi ke lantai dan diteruskan dengan pemotongan pita bersama Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem Amin Nurwati serta didampingi perwakilan SKK Migas PT Pertamina Aset 2 Pendopo Field dan BKSDA Sumatera Selatan. Acara ini mengusung tema implementasi konservasi in situ dan ex situ dengan prinsip kolaboratif partisipatif. Dibukanya greenhouse di Selangit Musirawas sebagai penampungan terhadap tumbuh-tumbuhan yang belum punah. Seperti yang sudah ada di greenhouse ini, sekitar 250 jenis tanaman anggrek yang diperoleh dari berbagai wilayah di Sumatera untuk dirawat agar tidak punah akibat perubahan geografis alam semesta. Ada di wilayah Sumatera itu ada 1000 spesies anggrek. Di Balai KSDA Sumatera Selatan ini berhasil mengidentifikasi sebanyak 250 jenis. Nah, 250 jenis ini kondisinya berada di luar kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai KSDA Sumatera Selatan. Nah, kemudian kalau dilihat dari profil masing-masing spesies itu ada yang saat ini terancam punah. Terancam punah itu karena adanya peredaran yang tidak terkontrol. Selain peresmian greenhouse, PT Pertamina bersama dengan BKSDA Sumatera Selatan mengadakan dialog interaktif di salah satu hotel di Lubuk Lingga, serta penanaman pohon di Selangit Musirawas. Menampung atau melindungi anggrek-anggrek yang direscue atau diselamatkan oleh baik itu tim BKSDA maupun para pecinta anggrek. Kami Pertamina EP juga sebenarnya turut berkontribusi di dalam kegiatan-kegiatan konservasi satwa langka. Di antaranya adalah siamang, kemudian macan dahan dan juga gajah. Konservasi ini ya, hutan yang ada di Kabupaten Musirawas tadi beserta 5 provinsi ya, provinsi Sumatera Barat ya, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan ya. Itu artinya ya seperti yang kita lakukan sekarang ini untuk pemanfaatan hutan. Ini merupakan satu-satunya di Sumatera Selatan yang disebut sebagai implementasi kolaborasi dari pihak kepala daerah pemerintah Kabupaten Musirawas, BKSDA Sumatera Selatan, dan bekerja sama dengan PT Pertamina EP Pendopo Field dengan tujuan kedepannya dapat berkembang lebih sehingga tanaman yang semula akan punah bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal TV One mengabarkan. Guna meningkatkan pengunjung serta mempromosikan objek wisata Kota Pagar Alam, Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni bersama komunitas Motor Trail Pagar Alam menggelar kegiatan gas bareng Kak Pian sambil menikmati keindahan pemandangan alam Gunung Dempo. Kegiatan gas bareng Wali Kota Pagar Alam bersama pecinta Motor Trail yang digelar selama 2 hari, Sabtu dan Minggu 27 Maret kemarin, bertempat di lapangan Tangga 2001 di kaki Gunung Dempo, Kota Pagar Alam. Kegiatan ini diikuti sebanyak 1.200 peserta dari berbagai daerah, baik dari Sumatera Selatan maupun luar daerah seperti Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Sumatera Barat. Selain menyalurkan hobi, peserta juga dapat berwisata sambil menikmati keindahan alam Gunung Dempo serta hamparan kebun teh. Tak hanya rute yang memacu adrenalin di kawasan jalur kebun teh, juga disediakan tanjakan bukit yang sangat menantang untuk para pecinta motor trail. Meski tak semua dapat melaluinya, namun pecinta motor trail sangat terhibur dan terpacu untuk melewati rintangan tersebut. Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni mengatakan untuk memulihkan perekonomian saat ini, kegiatan otomotif tourism merupakan upaya yang dilakukan untuk membangkitkan geliat wisata maupun perekonomian masyarakat. Kegiatan ini diikuti sebanyak 1.200 peserta dari berbagai daerah yang hadir di Pagar Alam.
sehingga dapat membangkitkan UMKM serta pelaku wisata maupun penginapan di Pagar Alam. Sekarang kan sama-sama kita ketahui bahwa negara kita ini lagi berupaya untuk pemulihan ekonomi. Nah, salah satunya adalah otomotif tourism. Otomotif tourism yang seperti ini. Jadi motor trail vendor ini kita sama-sama ketahui misalkan ini event yang hari ini ada 1.200 kan. Kalau 1.200 kita anggap 60% peserta itu dari luar. Kalau 60% kita anggap 600 sampai 700 orang dari luar masuk ke sini. Kita sama-sama ketahui semua hotel penuh. Belum lagi mereka membelanjakan uangnya untuk makan, untuk oleh-oleh. Jadi ini peningkatan untuk UMKM yang ada di sini. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar panen raya padi seluas 4.200 hektar di persawahan Pasang Surut di Kecamatan Lalan. Melalui Dinas TPHP, pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar panen raya padi di tahun 2022 di kawasan Pasang Surut, Desa Perumpung Raya, Kecamatan Lalan, Musi Banyuasin, Kamis 31 Maret 2022 lalu. Seluas 4.200 areal persawahan siap panen dengan indeks pertanaman 200. Hadir dalam gelaran panen raya itu yakni PLT Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi, bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Susi Imelda Beni, serta Kepala Dinas TPHP, Tamrin, dan Dim 0401 Musi Banyuasin, Kapolres Musi Banyuasin, anggota DPRD, dan seluruh dinas instansi, kepala desa, serta tokoh masyarakat. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan panen raya yang dilaksanakan langsung oleh Pak Bupati Kabupaten Musi Banyuasin di Kecamatan Lalan, tepatnya di Desa Perumpung Raya, seluas 4.200 hektar yang ada di Desa Perumpung Raya ini. Nah, panen raya dilaksanakan pada hari ini adalah panen raya IP 100 yang dilaksanakan langsung ditindaklanjuti untuk penaburan benih tanam IP 200 oleh Pak Bupati. Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi, mengatakan panen raya kali ini merupakan panen raya terbesar dan diharapkan seluruh warga Musi Banyuasin dapat menikmati beras lokal dari panen masyarakat Musi Banyuasin ini. Panen raya untuk tahun tanam musim tanam yang kedua, alhamdulillah IP 200 kita telah langsungkan hari ini di Kecamatan Lalan, tepatnya di Desa Perumpung Raya. Perumpung Raya sendiri salah satu sentra tanaman padi andalan kita di Kecamatan Lalan. Selain melaksanakan panen raya, PLT Bupati Musi Banyuasin juga memberikan bantuan berupa 10 unit traktor kepada para kelompok tani di Kecamatan Lalan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujo Kusuma, TV One mengabarkan. Rapat Kerja Cabang Olahraga atau Cabor Kabupaten Musi Banyuasin 2022 digelar. Rapat cabur ini dilaksanakan demi terwujudnya pelaksanaan 25 cabang olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin. Rapat Cabang Olahraga atau Cabor 2022 yang digelar di Ranggonang Hotel, Kota Sekayu, Musi Banyuasin, Jumat 1 April 2022, dihadiri puluhan peserta. Rapat 25 cabur ini membahas agar terwujudnya pelaksanaan ke-25 cabang olahraga tersebut di Musi Banyuasin. Sementara rapat dilaksanakan karena Mosi tidak percaya terhadap KONI Musi Banyuasin sebab Ketua KONI Musi Banyuasin telah habis masa jabatan untuk periode 2018-2022. Berlakunya kepemimpinan Ketua KONI 2018-2022 pada akhir 9 Februari 2022. Kemudian diterima oleh Pak PLT, nah kami kemudian setelah itu menyatakan Mosi tidak percaya kepada KONI Musi Banyuasin dan kami lanjutkan sampai ke KONI Provinsi Sumatera Selatan dan sampai saat ini juga tidak ada tanggapan, sudah tidak dibalas. Jadi kami sepertinya dibiarkan. Jadi ada di sana ada seperti pembiaran. Pada hari ini kami melakukan rapat cabur sejumlah 25 cabur pendukung kami. Jangan sampai hal-hal yang bersifat dinamika seperti ini memberikan dampak juga bagi olahraga yang ada di Musi Banyuasin. Kami memang berharap besar pada sektor olahraga karena kita bukan hanya melaksanakan sukses prestasi, tapi memang pembinaan kita yang ada di Sumatera Selatan ini menjadi salah satu kilometer kabupaten kota yang ada. Rencananya puluhan peserta dari 25 cabur ini akan kembali menggelar rapat musyawarah kabupaten luar biasa yang akan digelar nanti pada tanggal 7 April 2022 mendatang.
Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Pemirsa, saya akan mengajak Anda mengenal lebih dekat sosok pengusaha sukses asal Sumatera Selatan, yakni Haja Lusianti, yang memiliki puluhan SPBU serta Indomaret dan Alfamart dan berbagai usaha lainnya. Reporter kami, Puja Kusuma, akan berbincang langsung dengan Haja Lusianti. Berikut liputannya. Berjalannya waktu dari satu, kemudian berlanjut ke SPBU yang berikutnya, maka saya pun mulai mengenal usaha-usaha yang bermitra dengan Pertamina seperti gas dan lainnya. Ketika suami saya ketika kita selesai mengabdi di Musi Banyuasin, maka saya kembali berkiprah di bisnis yang mana saya bisnis retail misalnya Alfamart dan Indomaret, juga kami mempunyai bisnis franchise K24, kemudian saya ada juga bisnis restoran dan masih banyak lagi seperti mungkin sekarang saya berbisnis makanan frozen dan penyewaan gudang-gudang cold storage di sini, dan itu saya rintis secara perlahan-lahan, namun saya fokus dan insya Allah ini akan menjadi salah satu bisnis di holding kita. Terima kasih. Jadi kalau ditanya apakah Ibu masih ingin menggeluti politik, saya sebenarnya sudah ada jawabannya. Saat sekarang saya dipercaya menjadi pimpinan daerah dari salah satu partai baru, yaitu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Dalam hal ini tentu kalau sudah memegang satu partai politik, pasti saya berpolitik. Nah, kalau ditanya apakah Ibu suatu saat nanti akan kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah, saya sampai saat ini belum bisa menjawab dan menentukan, karena tentu untuk memutuskan kembali mencalon atau tidak itu banyak sekali hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Insinyur Haja Lusianti, Sarjana Ekonomi, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah ini dengan baik dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri dengan memperbanyak ibadah. Saya, pelaksana tugas Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Air Dunia ke-30, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 menggelar kegiatan penanaman pohon dan penebaran benih ikan air tawar di seputaran tempat wisata Danau Ranau, Ogan Komering Ulu Selatan pada Rabu 30 Maret lalu. Bertempat di kawasan wisata Danau Ranau, Ogan Komering Ulu Selatan, puncak peringatan Hari Air Dunia ke-30 dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 bersama Bupati Oku Selatan. Peringatan Hari Air Dunia dilakukan serentak di beberapa kota seluruh Indonesia secara virtual. Untuk wilayah Sumatera, BBWS memilih kawasan Danau Ranau sebagai puncak pelaksanaan, setelah sebelumnya melaksanakan beberapa kegiatan sosial diantaranya donor darah.
Proses pelaksanaan penanaman pohon dilakukan Kepala Balai, Bupati Oku Selatan, dan unsur Forkopimda. Penanaman bibit pohon seperti buah-buahan dan pohon serbaguna lainnya ditanam tepat di pinggiran Danau Ranau. Nantinya pohon yang ditanam dapat dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar. Kegiatan ini juga dilanjutkan dengan penebaran benih ikan. Beberapa jenis ikan air tawar berjumlah 10.000 ditebar tepat di tengah-tengah danau. Dengan menggunakan perahu wisata, rombongan Bupati dan Kepala Balai menebar benih ikan. Usai melaksanakan penanaman pohon dan penebaran benih ikan, Bupati Oku Selatan Popo Ali mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari BBWS yang secara berkelanjutan ikut mendukung program pemerintah dalam melestarikan tempat wisata Danau Ranau. Direncanakannya sinergitas antara Balai Besar Sungai dengan Pemkab Oku Selatan akan terus berjalan, terutama saat pelaksanaan event Grand Fondo. Ya tentu sebagai tempat wisata dengan diadakan peringatan Hari Air Dunia di sini menambah semangat dan menambah semarak. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini di samping memang kita sosialisasikan ke masyarakat, tapi penting untuk interaksi dan kegiatan-kegiatan ekonomi. Depan kami tadi sudah sepakat dengan Pak Bupati akan mendukung seluruh kegiatan, terutama nanti kegiatan rutin agenda tahunan provinsi dan kabupaten, yaitu Green Fondo. Kita akan kolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan balai sehingga akan lebih meriah lagi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Anggota DPRD Kota Palembang melakukan reses masa persidangan 1 tahun 2022 dan temu kangen aspirasi ke dapil masing-masing selama 3 hari. Hari pertama reses anggota DPRD Kota Palembang Dapil 1 berlangsung menemui masyarakat di kantor Lurah Kemang Manis. Reses Dapil 1 meliputi Kecamatan Bukit Kecil, Gandus, Ilir Barat 1, Ilir Barat 2, dan Ilir Barat 2 berlangsung pada Rabu 30 Maret 2022 pukul 9 pagi. Reses dihadiri Ketua Dapil 1 Nazili, Wakil Ketua Sahil, Sekretaris Ishak Yasin, dan anggota Yuriana, Ferry, Abdullah Taufik, Yusuf Indra Kesuma, Ahmad Nawawi, Laila Tarida, dan M. Hibbani. Ketua Dapil 1 Nazili mengatakan reses ini bertujuan untuk silaturahim dan mendengarkan suara masyarakat Kelurahan Kemang Manis dan Kecamatan Ilir Barat 2. Di hari kedua pada 31 Maret 2022, anggota DPRD Dapil 1 mengunjungi SMP Negeri 1 dan kantor Kelurahan 36 Ilir. Untuk reses pendidikan di SMP Negeri 1 Palembang di Jalan Pangeran Aryo Kusuma, Abdul Rohim, Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, anggota DPRD berdialog dengan kepala sekolah, dewan guru, dan para siswa. Disampaikan oleh anggota DPRD jika SMP Negeri 1 akan menerima bantuan dana dari pusat untuk merehab gedung sekolah yang sudah rusak yang rencananya dilakukan pada 2023 mendatang. Selain membahas renovasi, anggota DPRD juga berdialog dengan para siswa dalam pelaksanaan belajar mengajar, terutama saat pandemi, yang hingga saat ini masih menerapkan pembelajaran daring. Tempat kedua di hari kedua, reses anggota DPRD Kota Palembang juga dilakukan di kantor Kelurahan 36 Ilir. Sedangkan di hari terakhir, tanggal 1 April 2022, reses anggota DPRD Kota Palembang dilakukan di kantor Kecamatan Kertapati Palembang. Untuk reses Dapil 6 meliputi Kecamatan Kertapati, Jakabaring, dan Sembrang Ulu 1 dihadiri anggota DPRD Ilyas Hasbullah, Siti Suhaipah, M. Sukrizen, Firman Syah Hasan, Fahri Adianto, dan Ali Subri. Dalam reses Dapil 6 di Kecamatan Kertapati ini, anggota DPRD langsung mendengarkan keluhan dan aspirasi dari perwakilan Ketua RT, RW di 6 kelurahan, seperti membahas permasalahan bidang kesehatan dan infrastruktur jalan. Interaktif kami, mereka menyampaikan beberapa usulan-usulan yang alhamdulillah sebagian yang sudah diusulkan di tahun kemarin insya Allah akan bisa terrealisasi di tahun ini, yaitu tahun 2022. Kemudian ada usulan-usulan lagi yang masuk ke kami yang telah kami akomodir dan kami catat dan insya Allah akan kami akomodir dan kami realisasikan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Oki, Sumatera Selatan pada Jumat siang menggelar ruahan kebangsaan atau syukuran bertajuk Merajut Persatuan Semangat dengan Semangat Ramadan yang dilakukan di halaman gedung DPRD Oki. Menyambut bulan suci Ramadan yang jatuh pada Minggu 3 April 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki bersama BKPRMI adakan ruahan kebangsaan atau syukuran di halaman gedung DPRD Kabupaten Oki, Sumatera Selatan pada Jumat siang. Acara ruahan yang bertajuk Merajut Persatuan dengan Semangat Ramadan diisi dengan memberikan santunan pada anak yatim serta donor darah.
Ruahan ini digelar agar mempererat tali persatuan sesama warga Oki, khususnya mengajak agar lebih meningkatkan ketakwaan serta keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan kita hari ini ruahan kebangsaan dalam rangka merajut persatuan dalam semangat Ramadan. Jadi di akhir Ramadan ini kita coba untuk menjalin silaturahmi, mengikat tali persatuan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Domping Ilir, mulai dari pemuda, majelis taklim, seluruh organisasi kemasyarakatan, para pemimpin. Kita ingin semua satu suara, satu pemikiran, satu kesatuan bersatu untuk memajukan Oki yang kita cintai, yang kita balut dengan semangat Ramadan, sehingga kita semua ingin melapangkan dada, memberikan suatu keikhlasan dalam menyambut bulan Ramadan yang penuh berkah. Ini untuk pertama kali di Oki? Ini pertama. Jadi mudah-mudahan ini menjadi mercusuar, pilot project, sehingga dapat mencambuk semua elemen untuk bersama-sama bersatu bangkit dari pandemi yang kita alami 2 tahun terakhir. Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Oki, Abdianto, mengatakan ruahan kebangsaan dalam rangka merajut persatuan dalam semangat Ramadan untuk menjalin silaturahmi mengikat tali persatuan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Oki melalui pemuda, majelis taklim, seluruh organisasi kemasyarakatan, para pembimbing diharapkan dapat mencapai satu suara, satu pemikiran untuk kemajuan Kabupaten Oki. Dari Oki, Sumatera Selatan, Erda Suhaimi, TVON mengabarkan. Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Selatan menargetkan 10 kursi DPD untuk Kabupaten Ogan Tumering Ilir dalam pemilihan legislatif 2024 mendatang. Dalam pelantikan pengurus anak cabang Partai Gerindra di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, yang diadakan di sebuah hotel Kamis siang, Partai Gerindra menargetkan 10 kursi dalam Pileg 2024 mendatang. Selain itu, Partai Gerindra melantik pengurus anak cabang atau PAC di 18 kecamatan yang ada di Kabupaten Oki. Pelantikan ini langsung dipimpin oleh Ketua DPD Sumatera Selatan dan dihadiri perwakilan dari 18 kecamatan yang ada di Oki, dengan tujuan menyatukan langkah untuk meraih kemenangan dalam Pileg 2024. Hari ini Alhamdulillah kami melantik kepengurusan PAC se-Kabupaten Ogan Komering Ilir, sekaligus langsung rakorcap rapat kerja koordinasi cabang antara DPD, DPC dan segenap jajaran pengurus PAC yang baru saja dilantik. Ini itu seluruh desa Kabupaten Oki. Ya, kalau PAC itu adalah jajaran setingkat kecamatan, baru kecamatan. Dari tadi yang dilantik 18 kecamatan diwakili oleh, ya karena kita masih pandemi jadi hanya diwakili dari KSB, Ketua Sekretaris Bendahara, 3 orang. Kalau untuk jumlahnya berapa banyak Bu yang dilantik? 18 kecamatan dikali 3 orang tadi ya. Untuk 2024 Bu, target kita Bu? Ya target kita 10 kursi, tidak bisa ditawar. 10 kursi. Karena kita pengen memajukan calon bupati sendiri. Oh ya, untuk nama Bu sudah ada ini kadernya? Kalau nama kita sedang penjaringan. Yang jelas kita punya jago-jago calon-calon terbaik kita kader di Oki. Menurut Ketua DPD Gerindra Provinsi Sumatera Selatan, Kartika Sandra Desi, target 10 kursi tak bisa ditawar lagi karena ingin mengusung calon bupati ke depannya. Dengan adanya pelantikan PAC, maka pihaknya akan melakukan perbaikan kepengurusan partai. Pelantikan ini dilakukan untuk menyatukan langkah dan satu pikiran Partai Gerindra sesuai dengan tema menyatukan langkah untuk kemenangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Asep Saipullah, Erda Suhaimi, TVON mengabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Desi Elviani, SEMM, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Pagar Alam untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, terutama tetap memakai masker pada saat menjalankan ibadah puasa maupun beraktivitas sehari-hari dikarenakan pandemi COVID-19 masih ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, warga Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi, melaksanakan kegiatan acara memantai adat ataupun membunuh kerbau. Kegiatan ini merupakan tradisi, budaya, dan adat warga Rantau Panjang dalam menyambut bulan suci Ramadan yang diwarisi dari nenek moyang mereka yang hingga kini tetap dilestarikan.
Memantai adat ataupun membunuh kerbau merupakan tradisi budaya masyarakat Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kegiatan ini dilakukan setiap tahunnya dan merupakan warisan dari nenek moyang mereka hingga kini masih tetap dilestarikan. Tahun ini merupakan acara memantai adat yang terbesar sejak 20 tahun terakhir. Pasalnya di tahun ini sebanyak 120 ekor kerbau didapatkan dari sumbangan masyarakat untuk disembelih. Ketua Lembaga Adat Rantau Panjang mengatakan sebelum disembelih, kerbau diikat di galangan ataupun lapangan terbuka. Dan untuk mengikuti kegiatan memantai adat ini, khususnya bagi kaum wanita diwajibkan memakai baju kurung dan tengkuluk khas Rantau Panjang. Selain itu, kaum ibu-ibu juga disibukkan dengan membuat kue khas Rantau Panjang yang dinamakan kue memantai, yang nantinya dibagikan ke masyarakat. Untuk memeriahkan lokasi acara memantai adat, warga pun membuka stand pameran dan menjual berbagai macam jenis kerajinan tangan khas Rantau Panjang. Usai disembelih dan dibersihkan, daging kerbau tersebut kembali dibagikan kepada masyarakat untuk dimasak dan dijadikan santapan selama bulan Ramadan. Kerbau-kerbau ini itu ada yang kerbau hasil ternak sendiri dan ada juga yang itu patungan atau andil, ada 5 orang atau 10 orang satu ekor kerbau. Karena dia dapat dari hasil dia mulai pelihara kerbau itu setiap tahun dia disiapkan. Orang pelihara kerbau itu setiap tahun dia sudah disiapkan 1 ekor atau 2 ekor bagi masing-masing itu yang punya ternak itu untuk sengaja disiapkan untuk bandai adat sebelum puasa, untuk memeriahkan puasa, untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Arizal Antoni, Holil Putra, TV One mengabarkan. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kembali menggelar sidang perdata terkait pembunuhan Ciko alias Taslim. Sidang yang digelar di ruang sidang Cakra tersebut beragendakan keterangan saksi ahli dari penggugat. Sidang perdata yang diketuai oleh Medi Rapi Batara Randa dengan Hakim Anggota Alfonsius JP Seringo-Ringo dan Tri Rahmi Khairunisa terus digelar di Pengadilan Negeri Karimun, Kepulauan Riau. Adapun agenda sidang kedua ini adalah mendengarkan keterangan saksi ahli, yakni Yongki Fernando yang dihadirkan oleh pihak penggugat. Sedangkan pihak tergugat yakni Presiden, Polri, serta pihak Kejaksaan, dan untuk turut tergugat CH dan DF. Lamanya proses ini penetapan tahun 2003, kemudian di follow up tahun 2020 adalah di sini patut diduga dan tidak wajar. Artinya ini sangat tidak patut. Kenapa lama sekali? Dan ahli juga tadi menerangkan bahwasanya penetapan perintah ditahan itu adalah segera dilaksanakan. Tetapi dalam perkara ini tidak pernah dilakukan dan baru dikeluarkan SPDK itu tahun 2020 dan SP3 juga tahun 2020. Oleh Hakim memaparkan bahwa ada suatu SP3 itu yang prosesnya berkepanjangan dari sejak adanya penetapan. Satu dari proses yang berkepanjangan aja mencapai begitu lamanya dari tahun 2003 sampai dengan 2019 sampai 2020 tadi dikatakan itu baru adanya SP3. Itu menurut kami kan suatu tindakan yang tidak normal, tidak wajar. Nah, tanggapan saya memang itu wajar. Memang itu harus kita melalui proses semuanya itu. Dari proses mulai gugatan, eksepsi, replik, duplik, bukti surat, kan begitu. Kemudian saksi, mungkin hadirkan saksi ahli dari pihak tergugat maupun pihak penggugat. Nah, nanti baru kita lihat sidang berikutnya. Sidang gugatan perdata yang dilakukan oleh Robianto terkait pembunuhan ayahnya akan dilanjutkan pada hari Kamis pekan depan. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Alboeng Jupri, TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang Harno Joyo meluncurkan aplikasi Pak Tani dan kartu identitas hewan peliharaan di rumah dinas Wali Kota Jalan Tasik, Palembang. Aplikasi Pak Tani untuk mempermudah masyarakat dalam transaksi jual beli akan kebutuhan pokok seperti sayur, daging ayam, dan lainnya. Juga sebagai wadah bagi para produsen dan konsumen dalam suatu transaksi terkait produk dan hasil pertanian. Selain aplikasi Pak Tani, pemerintah Kota Palembang bersama Ikatan Dokter Hewan Indonesia atau IDHI juga melakukan launching kartu identitas hewan rabies sebagai identitas hewan penular rabies atau HPR. Wali Kota mengatakan 2 aplikasi yang diluncurkan dinilai sangat baik, terlebih di tengah pandemi dapat menghindari kontak langsung. Juga memudahkan petani dan konsumen untuk bertransaksi.
Sementara kartu identitas hewan penular rabies dapat digunakan untuk mendeteksi seluruh hewan peliharaan hingga vaksinasinya. Ya, pertama adalah aplikasi Patani. Aplikasi ini adalah untuk mewadahi bagi para konsumen maupun produsen terkait dengan produk pertanian atau hasil pertanian. Jadi bisa dipasarkan melalui aplikasi Patani. Saya kira ini sangat cukup baik, ya bagus di tengah-tengah pandemi di mana kita harus mengedepankan protokol kesehatan untuk menghindari kontak langsung. Dengan menggunakan aplikasi Patani ini hal yang bisa dapat kita hindari. Nah, dengan aplikasi ini nanti kita menggunakan untuk mendeteksi ya semua anjing-anjing kita terkait juga dengan vaksinasinya, ya. Kedepan hewan peliharaan baik anjing, kucing juga monyet diwajibkan untuk vaksin agar aman dari penyakit rabies. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvnews.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.